Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang kita akan bahas adalah hadis yang diriwayatkan dari Quraib. Quraib ini adalah maula Ibni Abbas, asisten daripada sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Quraib mengabarkan bahwasanya Ibnu Abbas pernah menceritakan kepada beliau tentang pengalaman menginap di rumah bibinya. Jadi bibinya Ibnu Abbas ini istrinya Rasulullah. Makanya kata Ibnu Abbas menceritakan kepada Quraib bahwasanya satu hari Ibnu Abbas bata lailatan inda Maimunah namanya. Bata itu artinya mabit. Bata yabitu mabit. Nah, ini kan sering ada istilah anak-anak remaja mabit. Mabit itu artinya bermalam menginap. Ya, mabit. Tapi untuk ketaatan. Ya, kalau mabit di rumah janda tidak dinikahi bukan mabit namanya, zina ya. Boleh bermalamnya dalam rangka kemaksiatan. Dan Maimunah ini adalah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah istri Nabi yang juga wahiya kholatuhu, dia juga merupakan bibi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dia ceritakan waktu itu fattaja'tu fi ardil wisadah, aku berbaring di rumahnya bibiku yaitu Maimunah, waktu itu melintang di atas bantal. Jadi dia dilintang di atas bantal. Wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Nah, kemudian Rasulullah dengan istrinya, bibinya Ibnu Abbas yaitu Maimunah berbaring pula. Fituliha saat itu juga berbaring dengan posisi membujur. Jadi kayak satu ruangan besar, namanya ada keponakan, ada tantenya ada Rasulullah sebagai suaminya, baring bersama-sama lah sambil istirahat pada satu malam yang biasa seperti biasa saja. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidur, Nabi tidur. Kata Ibnu Abbas, dia perhatikan, dia memang nak curi-curi apa sih yang dilakukan Rasulullah nih kalau bermalam. Maka Rasulullah tertidur hatta sampai idzan tasafal lailu, sampailah di seperdua malam. Intasafal lail. Au qablahu, ada yang mengatakan sepertiga malam atau sebelumnya. Biqalilin, tidak terlalu jauh jaraknya. Au ba'dahu biqalilin. Maka ketika di malam hari istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bangun dari tidurnya, terbangun terjaga dari tidurnya. Fajalasa, sambil bangun duduk. Sambil duduk yamsahun nauma an wajhihi, beliau seperti ngusap wajah supaya sadar dari tidurnya. Biyadihi, beliau ngusap dengan tangannya. Thumma, ketika bangun, qara'al ashral ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Beliau membaca ayat penutupan surat Ali Imran, 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Jadi kalau 10 terakhir dari Ali Imran itu berarti dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tahu ya? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Terus sampai terakhir. Ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu ayat terakhir surah Ali Imran. Nabi membaca 10 ayat dari 191 sampai ke 200 lah kurang lebih ya. 191 sampai 190 sampai 200. Itulah salah satu wirid Nabi setelah bangun tidur ya. Baca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Jadi kalau yang hafal boleh dibaca ini. Tsumma qama ila shannin mu'allaqatin ya. Berarti beliau baca sebelum wudu kan? Nah, ini ada fikihnya nanti. Baru bangun usap wajah, baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi, enggak belum wudu. Ini judulnya sebenarnya judul hadisnya adalah qiraatul Qur'an indal hadath. Membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas boleh enggak? Itu sebenarnya judul dari bab Bukhari ini ya, sebenarnya itu. Nah, setelah itu beliau berdiri menuju ke bejana. Ya, maksudnya adalah tempat wudu ya yang tergantung. Jadi ada bejananya tergantung diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawaddaa minha, dan beliau berwudu dari air yang sudah disiapkan di bejana. Fa ahsana wudu'ahu, kemudian beliau mempercantik wudunya dengan sempurna. Tsumma qama yusalli, kemudian beliau salat. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, faqumtu, maka aku ikut-ikutan apa yang dilakukan sama Pak C aku ini, aku ikut-ikutan. Jadi dia ikut bangun, dia baca juga. Nabi wudu pun ikut wudu, namanya budak-budak kan. Ibnu Abbas ini kan belum terlalu ini, masih sangat muda waktu itu. Fasona'tu mithla ma sana'a, aku ikut apa yang Nabi lakukan, aku buatlah. Ya. Tsumma dhahabtu, dan rupanya Ibnu Abbas ikutan salat. Faqumtu ila jambihi, aku akhirnya sholat dan ikut berdiri ya, menghampiri di dekatnya. Nah, cuman sebagian ulama hadis mengatakan Ibnu Abbas berdirinya di kiri. Nah, dalam keadaan sholat berdua berjamaah ini kurang tepat. Maka rupanya Rasulullah memindahkannya dengan memindahkan kepalanya Ibnu Abbas. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas, faqumtu ila jambihi fawadha'a yadahu al-yumna 'ala ra'si. Kemudian beliau memegang tangan kepalaku dengan tangan kanannya, wa akhadha bi udhuni al-yumna. Kemudian beliau pegang kepalaku yang ada kupingnya di sebelah kanan, ya. Yaftiluha, ya. Kemudian beliau pindahkan aku di dekatnya. Di dekatnya. Jadi betul-betul di sebelah kanannya Nabi. Tadinya mungkin namanya budak-budak asal aja ikut sholat. Jadi belakangnya Nabi geser. Ini loh tata cara salat berdua yang benar posisinya. Fa shalla raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Tsumma raka'ataini, kemudian 2 rakaat lagi. Tsumma raka'ataini, 2 rakaat lagi sampai 6. Tsumma raka'ataini, salat lagi sampai 8, ya. Tsumma raka'ataini, sampai 10 banyak, ya. Tetapi dalam beberapa riwayat Nabi nggak pernah lebih dari 11 rupanya. Tsumma autara, kemudian beliau melaksanakan witir. Udah 2 4 kali, kemudian beliau melaksanakan salat witir. Setelah witir, tsumma taja'a, kemudian beliau baring lagi, hatta atahul muadzin, sampai beliau dalam keadaan berbaring menunggu subuh. Ini salah satu yang sering dilakukan Nabi, habis tahajud berbaring ke arah ke kanan untuk nunggu waktu subuh, sambil istighfar, sambil berzikir. Ya, walaupun baringnya nggak sampai dengkur ya,